Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pertemuan kali ini kita membahas terkait topologi jaringan. Jadi kemarin kita sudah mengenal apa itu jaringan komputer, hardware, software, kemudian kita topologi jaringan. Nanti setelahnya kita mengenal internet, kemudian pengkabelan, kemudian IP address. Oke, yang pertama topologi adalah secara fisik itu pola hubungan, jadi semacam kayak desain gitu ya, jaringan antara komponen jaringan yang meliputi server, ada workstation, dan kabelnya itu sendiri, jadi arah kabelnya, posisi server, dan seterusnya. Terdapat beberapa macam topologi jaringan yang umum digunakan, itu bus itu ya kayak bus, star, kemudian ring. Oke, ring, kita bahas dulu tentang ring. Kalau kita lihat gambarnya situ bulat gitu ya, ada beberapa, itu ada tiga router. Topologi ini memanfaatkan kurva tertutup, artinya informasi data serta traffic yang disalurkan sedemikian rupa sehingga masing-masing node tersalurkan ke masing-masing node gitu ya. Umumnya fasilitas ini memanfaatkan fiber optik sebagai sarana, walaupun ada yang menggunakan twisted pair. Biasanya itu dalam skala wilayah besar untuk menghubungkan beberapa router, jadi menggunakannya fiber optik. Itu ring ya. Di dalam topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk satu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat yang dimaksud sesuai dengan maka informasi diterima, bila tidak akan dilewatkan. Logikanya sih ketika ring itu adalah ini komputer A gitu ya, dia A ini kan dari atas ya, atas ke kanan, A, B, C, D, E. Maka ketika mengirim komputer A itu akan mengirimkan A, B, C, D ke D, maka dia akan melewati A dulu, B, C, oh enggak, kesini enggak, oh enggak, terus ke C, oh iya enggak, terus ke D, oh ya berarti emang alamatnya D, jadi seperti itu. Jadi semuanya ke broadcast. Kelemahannya adalah topologi ini setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan. Jadi kalau bukan punyanya juga kita bisa menerima itu dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node maka seluruh jaringan akan terganggu. Bayangkan kalau teman-teman di sini terputus antara node A, node B itu terputus, maka node C, D, E juga akan terputus. Karena apa? Kabelnya satu. Seperti itu. Keunggulannya adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti yang topologi bus. Karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada satu saat. Jadi dalam satu waktu itu ketika node A mengirim ke D atau ke C, maka node lain itu tidak bisa mengirimkan. Gantian jadinya. Kalau dalam bersamaan itu tidak terjadi, karena ketika mengirimkan maka yang lain juga akan mati, jadi tidak bisa mengirimkan datanya. Itu ring. Nah, beda dengan bus. Topologi linear bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada pengguna kabel koaksial dengan menggunakan konektornya BNC, British Naval Connector, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya dengan mudah dihubungkan. Ini ada server, kemudian ada workstation atau PC lain, kemudian ada mungkin printer ini ya. Kesulitannya adalah penggunaan kabel koaksial adalah digunakan untuk mengukur apakah kabel koaksial yang digunakan benar-benar matching atau tidak, karena kalau tidak dibuat dengan benar akan merusak NIC, Network Interface Card, yang digunakan dan kinerjanya menjadi jelek gitu ya, tidak maksimal. Itu bus. Nah, topologi ini digunakan pada kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan, jadi terhubung jadi satu. Keunggulannya, topologi bus
pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Jadi kalau ini ditambahkan satu workstation lagi ya nggak masalah, tinggal ditambahkan lagi. Masalahnya IP-nya ada apa enggak itu kan, pertanyaan itu gitu ya. Kelemahannya, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka seluruh jaringan juga akan mengalami gangguan. Ini juga sama kayak tadi, kayak mirip-mirip dengan gas. Kalau di tengah-tengah mati ya udah mati semua di belakangnya gitu ya. Tinggal backbone-nya dari mana, kemudian putus. Ini contoh dari sini ya, dari kiri A, B, C, D, E. Maka ketika backbone-nya dari A, maka ketika terputus antara B dengan C ya udah C, D, E juga putus itu. Seperti itu. Next. Nah, ini topologi star atau ini sering dipakai ya, teman-teman ya. Topologi star. Kayak di lab kalau masalah itu star. Ini banyak digunakan berbagai tempat karena kemudian untuk menambah, mengurangi atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Jadi dalam satu jaringan gitu ya, ada satu switch atau hub yang digunakan untuk menghubungkan antara server, printer, kemudian router. Itu. Dengan ada hub, nah ini sudah ya, jaringan sangat mudah. Kabelnya pakai kabel UTP gitu ya. Ini kabel UTP. Jadi ini switch, ini server, ini printer, ini apa namanya, klien. Nah, topologi ini masing-masing workstation dihubungkan dengan langsung ke server atau hub. Keunggulannya adalah dengan adanya kabel tersendiri, maka setiap workstation ke server akan, maka bandwidth atau jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Karena satu kabel, satu workstation masuk ke switch atau hub. Dan bila terdapat gangguan ya jika salah satu klien mati ya semuanya nggak ikut terganggu gitu ya. Kayak di lab kan kalau satu nggak connect, yang lain masih kemungkinan connect. Kelemahannya adalah butuh kabel yang banyak, lebih besar dibandingkan topologi yang lain. Tapi ini lebih efektif gitu ya. Selama itu serangannya gangguannya adalah gangguan hardware, contoh kabelnya putus dan lain sebagainya, itu tidak akan mengganggu. Yang mengganggu itu kalau seumpama yang diserang itu yang nyerang itu virus. Jadi pernah kejadian udah lama sih Win32 virus gitu ya. Jadi virusnya itu menginjek salah satu workstation, kemudian dia mendedos denial of service. Dia ngirim pakai data dari satu PC secara terus-menerus. Nah, karena secara terus-menerus dia mengirim pakai data sehingga jaringannya full, jadinya lelet. Maka semua workstation juga terganggu. Itu pernah kejadian seperti itu. Nah, tree. Topologi ini merupakan hubungan antara tiga topologi yang ada. Ada gambar ini backbone ya, tengah-tengah linear bus topologi untuk hubungan lain. Jadi tengah-tengahnya ini linear bus menghubungkan antar masing-masing jaringan. Ini ada switch-nya. Nah, di switch di masing-masing jaringan itu menggunakan star. Seperti itu. Ini gabungan. Topologi ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran sediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 n-1. Jadi tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Ini ya, bisa sentral, masing-masing sentral ya. Semakin banyak itu semakin rumit jadinya. Dengan demikian kurang ekonomis dan relatif mahal. Oke, demikian untuk pertemuan topologi jaringan. Nanti kita akan bertemu di materi selanjutnya adalah terkait pengenalan internet secara umum. Terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.